Kang Mas gimana nih? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pada siang hari ini? Siap, siap, insya Allah siap. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kepada peserta. Jadi, Kang Mas, waktu di layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat siang buat teman-teman semua. Semoga tetap semangat nih di pertemuan kedua. Ya, coba ketik dulu semangat dong teman-teman. Aku mau lihat semangatnya teman-teman nih di weekend, tapi siang-siang hari ini teman-teman pada semangat atau enggak? Coba semangat absen dulu, yang semangat absen, yang ngantuk boleh absen juga. Semangat apa ngantuk nih? Semangat. Oke, semangat. Oh, luar biasa nih, semangat gas. Semangat, semangat, semangat. Oke, luar biasa nih teman-teman semua. Semangat. Oke, terima kasih banyak teman-teman, responnya luar biasa, semangat sekali, dan aku jadi ikut semangat nih. Ya, begitu juga buat teman-teman, aku harap teman-teman juga bisa semangat untuk nanti ikut perlombaan. Ya, ikut lombanya nanti dari panitia akan share ketentuan dan syarat ketentuannya, teman-teman pantengin terus ya, jangan sampai kelewatan karena sepengalaman aku dalam perlombaan itu yang menang bukan hanya yang desainnya paling bagus, tapi juga yang sesuai sama tema dan juga mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh panitia. Oke, aku mau review sedikit. Mungkin ada teman-teman yang sudah lupa atau mungkin ada teman-teman yang belum sempat join, belum sempat lihat rekamannya di hari pertama. Aku mau share juga di sini. Di sini aku skip aja, kita langsung ke inti-intinya aja ya karena review-review saja, review singkat. Di sini aku jadi seorang Canva creator ya. Teman-teman boleh panggil Mas Syam ya, Kak Syam boleh. Nah, aku Canva creator, terus kemudian aku juga kreatif di sedesign.id, tinggal di Planet Bekasi. Tuh, terus kemudian kita ngebahas tentang brand strategi. Tuh ya. Aku next dulu. Nah, target audience dulu, teman-teman. Nanti saat teman-teman nanti membuat sebuah poster desain ataupun sebuah konten desain, teman-teman pastikan dulu kira-kira teman-teman siapa. Oh, pembacanya kan semua orang, Mas. Gitu. Nah, bisa dispesifikan kalau bisa gitu ya. Semua orang ini kira-kira siapa nih yang jadi target utamanya. Karena ketika kita menargetkan mahasiswa sama kita targetin sama orang yang sudah usia lanjut, pasti berbeda tata bahasanya. Nah, untuk itu target audiensnya dulu yang kita tetapkan, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ini dia formulanya, selalu lihat siapa yang ingin kita buat, terus kemudian harapannya dia apa, dan kemudian kesulitan-kesulitannya dia apa. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya, teman-teman bisa baca lagi tentang misalkan mahasiswa ingin tampil modis gitu, tapi tetap terkesan Islami misalkan. Nah, kesulitannya apa? Nggak ngerti style fashion. Nah, kita bisa kasih rekomendasi style fashion yang tetap tidak melanggar syariat gitu contohnya. Nah, ini dia beberapa sampelnya ya, 3 style fashion muslim buat mahasiswa gitu ya. Nah, ini dia beberapa contoh yang teman-teman bisa gunakan. Jadi sebelum ngedesain kita kayak design thinking dulu lah, kurang lebih kayak gitu ya. Design thinking dulu, kita bikin dulu tulisannya kira-kira kita solve siapa, sehingga nanti ketika teman-teman ingin membuat deskriptif atau ingin menceritakan karyanya, teman-teman akan lebih mudah gitu ya. Oh, aku di sini tujuannya untuk kontennya untuk mahasiswa, aku di sini untuk pekerja atau ibu muda dan lain-lain kayak gitu. Jadi tujuannya untuk apa, mereka harapannya apa, tinggal diceritakan secara lebih detail lagi. Gitu. Nah, terus kemudian ketika teman-teman membandingkan hal-hal yang viral atau hal-hal yang lagi hits atau istilah-istilah juga teman-teman ya, bisa menggunakan Google Trends ya yang kemarin. Mungkin aku sambil semi-semi ini ya, semi-semi praktis juga ya biar teman-teman bisa ini. Kok langsung ke akhir sini? Nanti dulu. Semi-semi ke praktis Google Trends ya. Jadi
harapan aku jadi teman-teman juga bisa membandingkan. Nah, di sini. Kita tinggal buka aja sebenarnya di Google sini, Google Trends ya. Google Trends. Bukan, kita buka Google Trends. Nah, di Google Trends ini kita bisa membandingkan kata-kata, misalkan mau menggunakan istilah bahasa Indonesia atau menggunakan istilah bahasa Inggris ya. Gitu kan, karena kita biasanya sudah bilingual tuh ya, campur-campur dalam bikin konten dan lain-lain. Nah, misalkan teman-teman pengen bikin contohnya kreator, contohnya ya, kreator. Ini kan tulisannya kreator gitu. Atau kreator pakai versi bahasa Inggris gitu contohnya. Nah, di sini kreator pakai bahasa Inggris, pakai C gitu ya, kreator. Nah, nanti akan kelihatan teman-teman, lebih tinggi kreator. Mas, jelas dong lebih tinggi kreator, kan yang merah pakai bahasa Inggris, tapi kan scoop kita cuma Indonesia doang. Teman-teman bisa lihat di sini ya, scoop kita cuma Indonesia doang nih. Indonesia terus selama 12 bulan. Berarti ini hasil pencarian baik gambar ya kan, kita seluruh kan, all kategoris, gambar, berita gitu kan, shopping, terus kemudian video dari YouTube kan karena produknya Google. Pokoknya ini data dari produknya Google semua deh, gitu kurang lebih. Nah, paling banyak kreator, berarti kita bisa menggunakan kata-katanya kreator. Oke, terus Mas, aku mau bisnis online, bisnis online, atau coba kita enter dulu, bisnis online atau UMKM. Nah, yang merah UMKM, yang biru bisnis online. Nah, kelihatan kan angkanya lebih tinggi UMKM. Nah, berarti mungkin kalau misalkan teman-teman membuat sesuatu atau istilah atau nanti konten penyebutannya ketimbang bilangnya bisnis online, lebih bagus bilangnya UMKM karena standarnya dan juga trafficnya lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu penggunaan Google Trend dan sangat-sangat mudah. Ini tinggal kita tambahin lagi kalau misalkan teman-teman mau tambahin lagi gitu ya. Mau diadu lagi dengan kata-kata yang lain itu boleh banget. Jadi ini sangat mudah ketika teman-teman memilihkan pemilihan kata. Kurang lebih gitu untuk Google Trends. Nah, kita sambil lanjut lagi. Ini ke branding strategi, ini aku rasa teman-teman udah cukup familiar ya, yang aku katakan di pertemuan pertama, yaitu bagaimana brand, terus kemudian bagaimana branding. Branding itu usahanya, brand ini hasilnya. Gitu. Nah, yang tugasnya kita nanti di perlombaan dan segala macam, teman-teman membuat konten itu di usahanya untuk membranding. Nah, hasilnya gimana? Nanti para panitia, terus kemudian para juri yang menilai, apakah benar nggak gitu ya feedback-nya sama dengan apa yang teman-teman sampaikan. Nah, terus kemudian di sini marketing dan selling juga. Jadi kita nggak marketing mulu, juga kita ada strategi untuk sellingnya. Tuh. Nah, intinya ketika kita sudah tahu target market kita, ya kopi kenangan dengan karyawannya, ya berarti kita bikin campaign khusus kartu karyawan. Terus kemudian Brodo dengan anak laki-laki ya, misalkan ya laki-laki Muslim menggunakan sendal, produknya ditawarkan produk sendal untuk sholat Jumat gitu kan misalkan, gitu. Dan di sini kita masuk ke Canva. Ke Canva aku sambil ini juga, sambil praktis juga deh sekarang. Jadi aku sambil jelasin sambil praktis juga ya, karena memang kesempatan di pertemuan kedua ini sambil praktis biar lebih enak. Nah ini, jurus modal template ya. Nah di sini kan aku jelaskan ya, template teman-teman nanti dicari dulu, terus kemudian teman-teman klik titik 3. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini aku udah buka ini ya, aku udah buka Instagram post karena buat diposting di Instagram. Nah, teman-teman akan pilih template di sini ya. Pilih template di sini. Nah, di sini teman-teman juga tinggal ketikan aja. Misalkan teman-teman ketik apa? Produk ya, produk. Enter. Nah, di produk ini kan banyak nih. Ini gratis ya. Ini gratis semua karena nggak ada label mahkotanya. Kalau nggak ada label mahkotanya artinya gratis atau free. Ya. Nah, ini kan gratis. Kita bisa klik titik 3 di sini nih, teman-teman. Nih, mungkin kalau yang di handphone boleh di zoom nih. Klik titik 3 di sini. Terus kemudian nanti teman-teman pilih di sini nih. Karyanya dibuat oleh siapa? Gitu ya. Created by, gitu kan. View more. Nah, langsung klik. Ini dia hasilnya dari si kreator tersebut, gitu kan. Nah, ini cukup bagus dan cukup banyak variasinya. Gitu ya. Mayoritas memang berskalanya produk ya, tema-temanya ini bagus banget nih. Teman-teman boleh save, ini aku kasih ke kolom chat, teman-teman boleh save namanya.
Kalau misalkan teman-teman mau, karena banyak juga yang gratis, yang pokoknya yang nggak ada mahkotanya kan gratis nih ya. Ini gratis gitu. Nah, itu jurus yang pertama ya. Jurus yang pertama. Jurus yang kedua gimana Mas? Jurus yang kedua, biar teman-teman tidak hanya sekedar menggunakan template, teman-teman bisa memodifikasi 2 atau 3 template atau lebih dijadikan satu hasil karya desain yang sama. Hah? Maksudnya gimana nih Mas? Gitu ya, mungkin teman-teman masih bingung. Oke, kita bisa mengkombinasikan 2, 3 atau lebih template, terus kemudian kita kombinasikan mereka menjadi menghasilkan satu desain yang baru. Misalkan di sini, aku klik di sini ya, satu template. Ini aku ambil satu template di sini. Itu. Terus aku open new tab. Open new tab kan teman-teman tahu ya, di sini tinggal tambah halaman ya, atau add page di sini. Nah, terus kemudian teman-teman cari lagi template yang kiranya teman-teman bagus ya, menurut teman-teman bagus. Misalkan aku ambil lagi yang kita cari yang gratis dulu ya. Kita sekarang yang gratis dulu. Oke, yang ini nih. Nah, contohnya yang ini. Terus kemudian aku ambil, kita misalkan contohnya 3 ya, 3 template ya. Tuh, terus kemudian aku ambil lagi yang ini nih. Nah contohnya gitu ya. Dan satu template yang utama di sini itu yang jadi template akhir kita ya. Nah, dari sini yang kita suka yang mana nih? Poin yang ini nih. Yang poin yang ini aku sukanya sama gambar frame-nya nih, Mas. Oke, berarti gambar frame-nya dipertahankan. Oke, udah bagus. Ini aku nggak suka dihapus. Aku yang ini juga nggak suka mengganggu, hapus. Font-nya nggak suka juga, hapus, gitu ya. Tinggal kita hapus-hapus aja. Ini hapus. Ini juga hapus. Nah, udah tinggal tersisa ini. Terus kemudian di template yang berikutnya, yang kita suka apa nih? Yang kita suka, oh ini nih pernak-pernik kayak gininya ya. Lucu gitu ya. Oh, berarti ambil. Nah, ambil, kita copy ya. Copy, terus kita paste di sini. Ya, kita ambil, intinya gitu. Kita ambil. Nah, kita hias di sini. Taruh position, ditaruh belakang ya, biar nggak nutupin fotonya gitu. Terus yang mana? Yang ini juga suka. Oke, ambil juga yang ini sama. Dia salin, terus kemudian simpan di sini. Kita pastikan kita pasin, gitu ya. Nah, udah dapet nih, kita udah dapat modifikasi ya, udah dimodifikasi. Terus kemudian yang ini ada yang suka lagi nggak? Sebenarnya kayaknya bagus nih, udah cukup lah ya segini. Oke, nah terus kemudian di sini sukanya apa? Oh, aku di sini sukanya sama teksnya gitu ya. Oh, teksnya bagus bentuknya. Ya udah berarti ambil teksnya, copy teksnya, terus kemudian di sini simpan di sini. Nah, terus tinggal diganti teksnya gitu ya. Menu terbaru. Nah, gitu kurang lebih teman-teman. Nah, ini karena melingkarnya kita kecilin dulu. Ini ada text effect, dikecilin dulu. Nah, gini ya. Akhirnya memunculkan satu template desain yang baru, teman-teman. Itu ya, aku deketin dulu. Nah, ini. Di sini kan tulis gratis teh manis gitu ya. Nah, cuman ini aja ya. Kita ganti lagi misalkan ya. Promo gitu ya. Promo enggak gitu ya. Sampai dari 11 Juni sampai 15 Juni 2022 gitu mungkin ya. Dari 11 aja, dari 11 sampai 15 Juni 2022. Nah, gitu misalkan kita tanggalnya. Nah, dari sini udah melahirkan satu template yang baru, teman-teman. Gitu, kalau Mas kayaknya masih agak kosong deh, kayak mau tambahin lagi. Boleh, template-template yang ini kan udah kita ambil. Kita tinggal tambah-tambahin lagi, kira-kira mau nambahin ornamen-ornamen apa lagi, itu boleh banget. Itu contohnya aku ngambil lagi yang dari sini. Gitu ya. Kang Mas, Ya, maaf sebelumnya Kang Mas, waktu reviewnya sudah habis Kang Mas. oh, maksudnya aku sambil praktis aja sih, Mas. Maksudnya sambil digabungkan memang pertemuan yang kedua untuk praktis ya, Mas ya? Atau gimana? Terserah panitia sih, aku ikut aja. Halo?
Kak, maaf agak putus-putus sepertinya suaranya. Iya, Kang Mas. Iya, halo. Gimana, Mas? Tadi waktu reviewnya sudah Agak bergema sepertinya, Mas. Mohon maaf. lanjut aja Kang Mas. Gak apa-apa. Oh iya, maksud aku ini kita aku sambil aja sih maksud aku kayak gitu kan, karena kan di pertemuan pertama kemarin udah full teori. Terus di pertemuan kedua pengen bantu teman-teman buat full praktek gitu kan ya. Jadi aku sambil praktikin itu gitu. Kalau dari teman-teman gimana menurut teman-teman, coba dari peserta kiranya baiknya gimana? Aku ikut aja sih. Kalau seperti itu nggak apa-apa Kang Mas. Dilanjut aja Oh, nggak apa-apa oke. Kang. Oke, siap. Mohon maaf atas gangguannya ya Kang Mas. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Justru biar enak. Oke, kita lanjut lagi sih ya. Ini sambil praktik juga mungkin teman-teman juga boleh banget ya sambil mempraktikkan, sambil melihat dulu juga boleh. Nanti aku mau praktiknya nanti aja Mas, lihat rekamannya biar lebih konsentrasi boleh juga, nggak apa-apa. Gitu. Kalau mau ada yang praktik bareng boleh juga gitu ya. Tinggal buka Canva-nya. Nanti teman-teman juga kalau ada yang kebingungan tinggal di chat aja misalkan maaf Mas kecepatan atau maaf Mas minta diulangin step yang mana gitu, itu boleh banget gitu. Ini sebenarnya tinggal ambil aja ornamen berikutnya, kan misalkan di sini udah ada ya, udah ada. Aku suka misalkan ambil yang ini, ya udah tinggal di copy-copy aja teman-teman. Gitu. Tinggal di copy, tinggal ditambahkan di posisinya mungkin boleh juga dipindahkan gitu, nggak mesti sama. Nah, yang ini tinggal dipindahkan. Nah, ini dia sudah melahirkan sebuah desain yang baru. Nah, aku bandingin desain yang pertama kita buat nih. Tadi desain yang pertama kita buat itu di paling atas. Di paling atas di sekitaran sini nih. Nah, ini. Nah, aku coba preview dulu nih teman-teman. Oke, nah ini desain yang pertama. Ini desain yang pertama yang kita buat, yang sudah kita modifikasi. Ini desain kedua yang awal, ya. Sudah jauh berbeda gitu ya. Jadi sudah jauh berbeda. Foto kan sama Mas. Kalau foto kan tinggal diganti sama produk kita atau nanti tinggal cari dari foto lain itu bisa ya tinggal diganti gitu. Tapi pada intinya adalah kebedaan gitu dari template dan kemudian dari segi desainnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi itu bisa membantu juga teman-teman bahwa ketika nanti teman-teman ikut perlombaan boleh banget menerapkan hal seperti ini untuk menghindari apa? Menghindari kemiripan-kemiripan dengan peserta yang lain. Kalau di lomba kan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang mirip bukannya dua-duanya diloloskan tapi ya dua-duanya malah bisa dieliminasi gitu kan karena dipikir plagiat dan lain-lain gitu. Kemungkinan besar seperti itu sih teman-teman. Kalau dari aku. Sampai di sini teknik untuk template apakah cukup jelas teman-teman peserta? Boleh ketik jelas kalau misalkan sudah cukup jelas atau kalau mau diulangi boleh juga gitu ya. Mas mau diulangi di step tertentu itu juga boleh. Gitu. Ini teknik yang untuk manipulasi atau mungkin modifikasi lah ya kata-katanya modifikasi dari desain. Apakah cukup jelas teman-teman? Jelas Kang Mas. Oh iya, terima kasih. Jelas Kak. Boleh. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Jelas Kak. Alhamdulillah. Oke, jelas. Wah, luar biasa nih wadah semangat nih teman-teman. Oke, jelas. Ada yang sambil praktik nggak teman-teman? Kalau ada yang sambil praktik boleh juga bilang aku gitu ya atau aku. Waduh, jelasnya caps lock. Jelas Kak. Oke, siap. Oke, boleh. Ada yang sambil praktik boleh juga bilang ya, aku Kang Mas gitu ya, biar aku juga tahu mungkin ada yang praktik, jadi aku bisa lebih pelan-pelan gitu. Oke jelas Kak, oke terima kasih teman-teman semuanya, luar biasa, keren-keren semangatnya. Oke, aku lanjut lagi ke ini ya, teknisnya, materinya. Nah, terus kemudian di sini unggahan, kayak unggahan video, MP4 audio. Ini sebenarnya sama aja sih sebenarnya teman-teman kepada semuanya di sini tinggal di-upload ya, upload atau unggahan namanya sebutannya. Nah, teman-teman bisa mengunggah macam ini. Di sini ada image, terus kemudian teman-teman bisa video,
Nah, terus berbentuk video semuanya. Nah, teman-teman di sini juga bisa audio. Nah, panjangnya berapa video dan audio aku belum pernah coba, tapi waktu itu aku nyoba 15 menit masih bisa. Ya teman-teman yang lama gitu karena berbentuk video kan. Jadi jauh-jauh lebih lama gitu kan. Nah, kita lanjut lagi. Oke, teks. Nah, teks di sini di Canva ada efek teks tadi yang di praktek juga aku udah sempat share. Ada efek teks dan juga ada animasi teks. Apa bedanya dan apa gunanya? Oke, kita langsung praktek juga, teman-teman. Oke. Oh iya, untuk moderator dan panitia kalau misalkan waktu aku udah habis boleh diinfo juga ya. Gitu. Takutnya kelewat. Oke, aku sambil lanjut. Nah, Mas, efek teks tuh kayak gimana? Kayak gini nih efek teks teman-teman. Nah, ini kan teksnya melingkar ya. Ini sudah diberi efek sebenarnya. Aku nolkan dulu deh. Aku buat ini dulu. Nah, tanpa teks lagi. Oke. Nah, teman-teman bisa klik namanya efek ya, efek di teks. Kalau teksnya nggak diklik, nggak akan ada pilihan efeknya. Pertama-tama harus klik teks dulu ya. Klik teks. Kalau klik di sini juga nggak ada. Kalau gambar kan nggak ada efeknya. Kalau klik sini baru ada teks efek ya, efek di sini. Nah, ketika teman-teman pilih efek akan muncul banyak variasi. Misalkan yang di sini line gitu kan. Terus kemudian di sini ada splice gitu kan. Nah, warna nih teman-teman. Nih contohnya dibesarkan ya, ditebelin atau ditipisin itu tuh terserah teman-teman. Aku lebih deketin lagi biar lebih detail ya. Nah, terus kemudian offsetnya nah tinggal dilurusin. Kalau diginiin miring dia. Kalau dilurusin dia seperti ini. Jadi seperti ada outline-nya. Tuh. Nah, terus kemudian di sini kelurusannya, sudut miringannya. Nah, karena ini kita bisa isi bagian dalamnya. Bagian dalamnya mau diwarnain apa? Warna kuning. Nah, warna kuning, garis tepinya, garis tepi teman-teman di sini. Nah, ini warna apa garis tepinya? Misalkan warna ini krem atau warna biru itu. Nah, dia akan berubah, berbeda, teman-teman. Gitu. Jadi, ketika teman-teman ingin mengisi atau memberi isi ya outline teks gitu itu pakai efek yang tadi. Nih. Aku ulang lagi dengan jenis font yang berbeda mungkin ya, yang lebih mudah atau terbaca. Nah, ini nih mudah, lebih mudah. Oke. Aku pakai background-nya putih aja dulu. Nah, biar lebih nah, ini kayak jadi ini ya. Ini kuning biru jadi udah kayak apa? Poster pecel, teman-teman. Ya itu dia caranya gitu kalau mau bikin kayak efek-efek poster pecel gitu kan. Seperti itu. Jadi teman-teman pilih splice ya, splice yang di sini. Nah, yang ini ketebalannya tinggal teman-teman atur. Kalau mau sini tipis, mau tebel banget yang benar-benar kayak di poster-poster pecel gitu, itu juga boleh kayak gini. Ini bagus juga kan ya. Tuh. Terus kemudian ini offsetnya. Kalau mau keluar bisa. Nah, dia akan keluar. Ini dimiringin ke sini. Nah, mau miring ke kiri, mau miring ke kanan gitu ya, muter gitu dia. Tapi kalau kalau mau mengisi terus, mau mengisi di dalam ya berarti kita ke tengahin, kita buat di proporsi di tengah di 0, yang ini juga ini ketebalannya tinggal diatur ketebalannya. Nah, ini isinya. Kan isinya kuning ya. Ini kita kurang lebih kayak gitu. Itu untuk yang splice. Kalau yang ini berongga sama aja. Nah, yang ini glitch. Glitch itu yang beda-beda warna. Ya, jadi warnanya ada macam-macam. Jadi kayak hologram gitu kurang lebih deh. Nah, ada neon. Neon bagus. Tapi teman-teman boleh catat. Neon boleh dipakai kalau background-nya gelap, teman-teman ya. Kalau background-nya terang kayak gini nggak kelihatan ya. Contohnya, aku mau kasih warnanya kuning. Nah, aduh nggak kelihatan banget gitu kan. Tapi kita lihat ketika background-nya kita rubah, ini background-nya kan di sini ya, rubah background color di pojok kiri atas, kita rubah ke warna biru. Nah, dia glow-nya kerasa, teman-teman. Ya. Jadi kalau neon text ini dia fungsinya neon effect ini fungsinya ketika gelap. Ya. Nah, di sini juga boleh diatur keterangannya. Nah, kalau makin ke sini makin terang, ke sini makin kecil gitu ya. Yang ini makin terang jadi makin putih gitu jadi warnanya. Yang ini makin kecil, makin redup. Tuh. Warnanya juga gunakan warna-warna yang terang. Kalau digunakan warnanya coklat gini juga kan agak kurang gitu, agak redup gitu. Apalagi warna hitam. Nah, gitu jadinya aneh.
Kalau bisa warna-warna neon, karena kan neon text effect. Jadi kalau bisa warna-warna neon itu kan seperti kuning terang gitu ya, terus kemudian merah gitu kan, ini merah bagus juga kadang-kadang kalau di background-background tertentu gitu, terus kemudian warnanya warna hijau gini. Nah, ini juga bagus kayak Green Lantern gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa coba fungsikan, tapi sesuai dengan tadi, sesuai dengan penempatannya ya, background-nya dan lain-lain gitu. Nah, untuk bikin background di dalam teks itu enak banget. Nah, tinggal klik aja. Jadi udah ada background-nya dia di belakang. Gitu kan. Nanti tinggal disesuaikan lagi bentuknya dan lain-lain. Nah, ini untuk belakangnya, background belakangnya. Background belakangnya mau diwarnain apa? Mau diwarnain krem aja gitu ya. Teksnya berarti aku rubah jadi warna biru gini. Nah, gitu. Jadi enak. Ini udah kalau teman-teman ingat terempasis gitu ya, sudah terempasis, jadi sudah terhighlight gitu ya, seakan sudah dikasih spidol atau seperti garis gitu kurang lebih. Jadi teman-teman bisa lebih mudah gitu kan meng-highlight sebuah pesan, sebuah judul gitu kan. Nah, kurang lebih ya kemudahannya itu teman-teman. Dan terakhir mungkin efek yang rounded ya, rounded ini yang memutar. Nah, kalau digabungkan sama background jadinya gini nih. Ya, background-nya jadi ikut muter, teman-teman. Nah, ini sudutnya tinggal diputar aja. Nah, kayak gini. Oke, nah gini contohnya ya. Jadi dia muter gitu. Kalau mau lurus gimana, Mas? Kalau lurus ya udah balikin lagi aja, dipilih yang non gitu ya. Nah, dia akan lurus lagi. Gitu, teman-teman. Ini sesuai dengan preferensi atau keinginan teman-teman. Lagi-lagi yang terpenting adalah kayak gini, teman-teman. Ketika background-nya itu gelap, teksnya terang. Ketika teksnya terang, background-nya gelap. Itu kata kuncinya. Jadi biar teman-teman nggak eh, hurufnya nggak kabur atau juga kurang kontras dan juga lebih mudah terbaca. Kurang lebih gitu untuk yang di teks. Kalau di teks ada pertanyaan atau ada yang minta diulangin, teman-teman? Oke, ada, boleh. Kita sambil interaksi aja ya, nggak apa-apa ya buat teman-teman yang mau nanya-nanya atau mungkin mau minta diulangi lagi step by step-nya. Atau Mas kalau diginiin gimana caranya, kalau digituin gimana caranya di Canva, bisa atau enggak. Kita sambil aja, nggak apa-apa ya. Oke, nah sambil menunggu aku juga lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang di sini ada elements ya. Elements di sini teman-teman juga bisa memvariasikan ya. Memvariasikan elemen-elemen dan juga bisa mencari elemen-elemen sesuai dengan keinginan kita. Nah, contohnya di sini nih. Ya, kita cari dulu people, kita cari dulu orang, terus kemudian nanti kita klik titik 3 lagi, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih sama, mirip sama yang waktu kita cari template. Cuman bedanya di sini terbantu dengan adanya judul, kontributor, sama keyword tertaut. Sehingga kita bisa lebih mudah mencarinya ya. Nah, buktinya seperti ini. Nah, contohnya lagi contoh prakteknya, Mas. Oke, contohnya prakteknya kita mau cari apa nih ya? Flower deh. Untuk mempercantik ini kita cari flower deh ya. Kita ke elements, terus kemudian kita ketik aja florist. Kita ketik florist. Florist. Nah, kita ketik florist, terus kemudian kita pilih yang grafik, ya grafik, yang grafis, karena kita mau nyarinya yang gambar. Nah, di sini muncul banyak banget nih, muncul banyak banget florist atau gambar bunga yang gratis juga kan. Nah, kita klik satu, mungkin satu boleh ya kita ambil yang ini. Nah, terus kemudian kita juga bisa klik titik 3 di sini. Klik titik 3. Nah, di sini kelihatan si kontributornya. Mungkin teman-teman kalau yang di handphone bisa di zoom ya. Kalau yang di laptop nggak bisa di zoom. Nah, di sini kita klik. Oh, dia berarti cuma gambarnya cuma satu nih. Dia gambar bunganya. Berarti kita ganti aja yang lain. Kita ganti. Misalkan di sini aku ketik flower. Gitu ya. Nah, itu kalau misalkan si kontributornya baru bikin satu, itu yang agak menyulitkan. Nah, di sini contohnya ya. Kita klik di sini, terus pilih yang grafik. Nah, terus kemudian kita tinggal ketik lagi flower, gitu ya. Nah, muncul ornamen-ornamen bunga yang bisa teman-teman gunakan untuk desain teman-teman. Ya, contohnya
mau pakai yang mana nih? Ini banyak banget. Tentunya cari yang pas dengan tema teman-teman. Ya juga jangan asal ada bunga aja, tapi kita cari juga yang lebih pas, lebih sesuai juga gitu ya sama desain kita. Tuh, kurang lebih kayak gini. Mungkin yang kayak gini deh bisa gitu ya. Nah, yang kayak gini kita taruh lagi kita sematkan di sini. Nah, warnanya juga bisa kita pilih warna yang netral aja, seperti warna putih gitu ya, warna putih udah netral. Tuh kita samakan aja semuanya warna putih biar terlihat bentuknya, kurang lebih kayak gitu. Nah kayak gini. Jadi ini tinggal diputarkan sedikit, tinggal diputar ke bawah. Sorry kepencet. Nah, ini tinggal diputar sedikit. Nah, tinggal dikesampingkan kayak gini. Dan terus kemudian kalau bisa teman-teman copy juga boleh banget. Tuh ya. Oke. Nah, gitu. Tinggal di copy, tinggal ditatakan. Jadi kelihatan lebih manis desainnya. Gitu teman-teman. Nah, contohnya kayak gitu kurang lebih. Nah, ini hasilnya. Jadi kita lagi-lagi setiap kita nemuin ini, kita tinggal klik titik 3, klik titik 3 di sini, terus di sini ada keyword-keyword yang lain buat mencari ilustrasinya. Kalau enggak, kita juga bisa pilih yang di sini gitu untuk lihat versi kontributornya. Nah, ini versi kontributornya, artinya ini si kontributornya yang bikin semua gitu kurang lebih. Nah, jadi banyak. Misalkan kita ngambil lagi di sini. Jadi ketika teman-teman stuck nih, ya teman-teman coba nyobain yang kontributornya buat menambahkan ornamen-ornamen di sini gitu kan. Nah, ini kita rubah semua jadi warna putih biar selaras dan juga bisa kelihatan semuanya. Nah, kayak gini. Itu ya. Nah, terus teman-teman nanti bisa tambah lagi hiasan-hiasan. Pada intinya seperti itu teman-teman. Juga jangan terlalu banyak jadi nggak kelihatan terlalu full. Yang aku sharingkan kemarin ada prinsip dasar desain, salah satunya adalah space. Nah, space itu adalah memberi sedikit-sedikit ruang. Jadi nggak harus terlalu full banget. Teman-teman bisa memberi ruang pada desain yang teman-teman buat. Itu kurang lebih teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya highlight-nya udah kelihatan banget jelas. Jadi di sini menu terbaru orang pasti akan lihat di sini. Terus kemudian di sini produknya misalkan, terus kemudian di sini periode untuk misalkan potongan harga atau diskonnya dan lain-lain. Nah, bunganya juga di bagian belakang sini. Sehingga tidak menutupi foto produknya ya. Foto produk yang ingin kita tampilkan atau foto apa misalkan ilustrasinya dan lain-lain. Seperti itu. Ini sudah cukup memudahkan. Kalau untuk elemen sih seperti itu, teman-teman. Nah, kita next lagi. Di sini ada foto dan video. Nah, berikutnya ada foto dan video. Foto dan video juga termasuk hal yang penting ya, teman-teman, karena di sini teman-teman bisa lihat foto dan video di Canva itu cukup bagus kan dan cukup bisa digunakan untuk membuat desain. Nah, di sini ada triknya lagi nih, teman-teman. Ada triknya lagi untuk teman-teman mencari foto di Canva. Trik yang pertama adalah ketika teman-teman tulis awan malam. Misalkan teman-teman cari awan malam gitu ya. Nah, dia akan memunculkan hasil yang seperti ini. Tapi ketika teman-teman menggunakan tanda kutip awan malam, hasilnya itu berbeda. Nah, seperti ini. Ya, ini hasil pencarian yang pertama, ini juga yang pertama, ini juga yang pertama semua teman-teman. Ya, kutip awan malam hasilnya beda, terus kemudian awan plus malam hasilnya juga berbeda, teman-teman. Jadi itu salah satu trik kata kunci yang ada di Canva yang mungkin teman-teman bisa coba gitu ya. Karena di sini belum banyak yang sharing mungkin masalah ini. Jadi mungkin teman-teman bisa memanfaatkan ini. Jadi dari satu kata aja teman-teman bisa mencari pencarian yang berbeda, teman-teman. Dan tentunya kalau misalkan teman-teman lebih variasi lagi ya kata kuncinya, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang bervariasi lagi. Contohnya misalkan awan malam Antartika gitu ya. Terus di sini kutip awan malam Antartika, di sini awan plus malam plus Antartika. Itu juga akan memudahkan lagi dan juga akan menambahkan variasi hasil. Kita coba ya, kita coba praktikkan ya. Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, di sini kita ke foto ya. Di sini kita ke foto, di sini ke foto. Nah, aku ketik tadi misalkan awan malam gitu ya. Oke. Awan malam. Oke. Nah, dia hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Awan malam seperti ini. Kalau kasih tanda kutip, kita lihat apakah hasilnya berubah.
Loh, oh ini malah nggak ada. Coba sebentar. Awan malam. Oh, nggak bisa sekarang nih. Coba sebentar ya. Kayaknya ada error. Oh, berarti sekarang, kayaknya sekarang udah berubah berarti algoritmanya. Sorry teman-teman. Semoga yang plus bisa nih. Oh iya, yang plus bisa, tapi kayaknya dirubah nih sama Canva-nya. Ini mohon maaf banget nih teman-teman. Aku belum update lagi karena belum cari lagi. Tapi berarti dirubah, berarti sama aja dong. Kalau ketika kita ketik awan, misalkan awan malam, contohnya. Awan malam, hasilnya berarti masih sama. Coba mungkin kita tulis lagi awan plus malam plus Antartika. Contohnya yang gini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba dengan variasi tambahan ya, variasi tambahan hurufnya. Seperti itu. Kayaknya algoritmanya udah berubah, teman-teman. Aku nggak tahu juga, soalnya kemarin-kemarin masih bisa nih pakai kutip kayak gini. Hasilnya berbeda. Oh, sorry. Awan malamnya kutipnya pakai satu, sorry teman-teman ya. Jadi kutipnya kutip yang satu, bukan kutip yang dua. Tadi aku pencetnya kutip yang dua. Nih contohnya kalau tanpa kutip hasilnya seperti ini nih. Nah, aku enter. Nah, kayak gitu ya. Hasilnya berbeda nih teman-teman. Kalau pakai kutipnya satu, dia memunculkan hasil yang berbeda. Tadi aku pencet shift. Nah, kurang lebih kayak gini. Itu ya, menambahkan beberapa, mungkin ada yang belum masuk dan lain-lain kayak gitu. Oke, itu untuk mencari foto. Terus kemudian untuk Mas di Canva kan mayoritas itu fontnya ada foto-fotonya itu ada yang ini ya, yang berbayar atau yang pro. Aku mau cari foto-foto yang gratis aja di mana. Teman-teman bisa cari di sini, scroll ke bawah, scroll terus sampai bawah. Nanti teman-teman ketemu lainnya. Nah, ketemu lainnya di sini. Terus teman-teman akan ketemu yang namanya Pexel dan Pixabay ya di sini. Jadi scroll ke bawah ada Pexel dan Pixabay gitu ya, Pixabay. Nah, ini juga ngebantu teman-teman karena ini dua situs pencari foto ya. Dua situs pencari foto. Nah, di sini contohnya Pexel ya. Di sini aku klik Pexel. Nah, dia bisa mencari foto, bisa menemukan foto walaupun foto-foto landscape ya mayoritas gitu kan. Teman-teman bisa lihat di sini dia mayoritas foto-fotonya landscape seperti orang gitu kan. Nah, begitu juga yang Pixabay. Tadi kan Pexel ya. Yang ini Pixabay. Pixabay juga sama. Foto-foto yang banyaknya landscape gitu kan, foto-foto orang. Memang kebanyakan ini foto-foto biasanya untuk background sih. Untuk background gitu itu juga bisa bagus teman-teman bisa gunakan. Dan yang terpenting ini bisa untuk free commercial use teman-teman. Jadi bisa untuk digunakan untuk lomba teman-teman gitu nanti, atau juga misalkan buat bisnis teman-teman itu juga bisa gitu. Nah, ini kurang lebih kayak gini teman-teman. Tuh, nanti teman-teman bisa cari juga per keywordnya gitu ya. Kurang lebih bisa dicari per keyword di sini. Gitu. Nah, itu untuk foto ya. Nah, kalau untuk video teman-teman juga bisa buka video di sini. Nah, video di sini teman-teman sepertinya ada yang bocor. Boleh dibantu di unmute teman-teman. Nah, oke. Terima kasih panitia. Oke. Nah, berikutnya video. Nah, video di sini teman-teman bisa cari yang dari sini nih teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini misalkan lagi apa nih, itu ya temanya gitu kan, ini money gitu kan dan lain-lain. Ini teman-teman bisa coba di sini, lihat misalkan di sini. Nah, kita bisa tinggal klik-klik aja untuk keperluan video kita gitu teman-teman. Nah, coba teman-teman scroll terus kemudian mungkin kita bisa ambil satu ya. Di sini kita bisa ambil satu nyobain. Nah, mungkin yang ini ya. Nah, kayak gini. Aku ambil satu dulu. Nah, kayak gini kan. Dia misalkan kayak gini, senang atau happy gitu kan dan lain-lain. Nah, teman-teman pun bisa memotong ya, memotong durasi dari video tersebut mau bagian yang mana. Itu kita bisa potong. Misalkan mau bagian akhirnya aja, itu juga bisa. Tinggal kita klik done gitu. Nah, terus kemudian kita tinggal play lagi kalau buat nyoba ya. Nah, ini pun diperbesar juga masih bisa teman-teman. Gitu. Jadi cukup membantu deh video-video yang ada di Canva juga. Nah, gitu ya. Kita ini dulu. Nah,
Oke, aku lanjut lagi di sini. Nah, ini Pixel dan Pixabay sudah sama ya tadi ya. Pixabay dan Pixabay. Terus kemudian oke. Atau mungkin sampai di sini sudah ada pertanyaan, teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Boleh, kalau misalkan ada yang ditanyakan untuk masalah tools-toolsnya dan desainnya, kita sambil praktek sambil tools desain ya, jadi digabung aja. Oke, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Enggak ya? Kalau gitu aku sambil jelasin juga nih. Yang ini, yang landing page ya, sambil yang landing page ini di sini. Jadi di Canva bisa juga untuk membuat website, teman-teman. Jadi di Canva bisa untuk membuat website dan ini cukup ngebantu sebenarnya ya. Ketika teman-teman ingin membuat website, teman-teman bisa membuatnya dan ketik aja situs web atau website ya. Kalau misalkan versi bahasa Inggris, teman-teman. Itu. Kalau teman-teman menggunakan versi bahasa Inggris, teman-teman bisa ketik aja website gitu. Itu nanti teman-teman bisa membuat website dan template-nya banyak banget. Template-nya pun gratis, domainnya juga gratis, teman-teman. Kita tinggal sematkan linknya aja di sini. Nah, seperti ini tampilannya kurang lebih. Jadi teman-teman bisa lebih memudahkan ya untuk membuat website hanya dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi kita nggak perlu coding-coding gitu atau kita nggak perlu bayar domain gitu kan, misalkan bayar hosting kita nggak perlu. Itu jadi hanya menggunakan Canva aja bisa. Nah, di sini aku sambil praktik aja ya, biar teman-teman juga bisa melihatnya. Nah, di sini ya, kita ke depan dulu. Jadi kita harus ke tampilan awal Canva ya untuk mendapatkan tampilan website tersebut. Gitu. Nah, di sini di pencarian, oke. Nah, di pencarian teman-teman di sini teman-teman bisa klik di sini website karena aku pakai bahasa Inggris jadinya website gitu ya. Kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia boleh ketiknya situs web gitu. Kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia boleh ketiknya situs web karena berbeda ya. Kalau di sini aku bahasa Inggris jadi pakainya website biar ketemu. Tapi jangan langsung di enter teman-teman karena kita harus pilih yang ini. Itu ya yang ada tanda kotak terus kemudian kayak borgol gitu kurang lebih. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang itu ya. Kita tinggal pilih yang ini website. Nanti kita sambil menunggu, nanti akan terbuka banyak pilihan websitenya. Itu ya, banyak pilihan website yang teman-teman bisa pilih. Oke, nah ini website yang teman-teman bisa pilih. Aku sambil deketin dulu mungkin biar kelihatan. Nah, ini teman-teman bisa pilih website-website yang teman-teman ingin gunakan. Jadi, sorry, deketin di sini. Nah, oke. Teman-teman bisa pilih website-website, template website yang teman-teman ingin gunakan. Kali lagi, kalau ada mahkotanya artinya yang pro. Kalau misalkan nggak ada mahkotanya berarti yang gratis. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan aja kalau misalkan mau yang gratis tinggal pilih yang gratis gitu ya. Teman-teman kurang lebih gitu. Nah, ini tinggal kita scroll aja, tinggal kita cari nih mana yang menurut teman-teman bagus, ya yang menurut teman-teman baik. Di sini aku misalkan pilih salah satu nih. Aku pilih yang ini ya, karena gratis juga. Aku bisa pilih yang ini. Oke. Oke, nah ini dia. Nah, ini teman-teman bisa dengan mudah, ini kan bentuknya sudah jadi seperti website ya, teman-teman. Ini sudah jadi seperti website, nanti teman-teman bisa dengan mudah untuk menciptakan website atau bikin websitenya. Nah, ini misalkan project bikin aja kan produk gitu ya. Produk kami gitu ya. Nah, itu bisa banget. Terus kemudian orangnya ini bisa digantikan dengan yang lain, elemen yang lain atau foto kita itu juga bisa ya. Di sini mungkin aku ganti dulu jadi warnanya putih aja. Nah, teksnya biar bisa lebih jelas, teksnya aku rubah jadi warnanya biru gelap. Oke, kayak gini lebih jelas. Terus kemudian teman-teman tinggal cari deh ilustrasi-ilustrasi yang mungkin bisa mewakilkan itu. Contohnya di sini produk gitu ya. Atau logo teman-teman itu juga bisa. Jika teman-teman membuat seperti ini ya.
membuat websitenya atau logonya itu juga bisa. Jadi logonya di samping sebelah sini, gitu ya, products. Nah, di sini produk, ini produknya misalkan ya kosmetik contohnya. Nah, teman-teman bisa taruh di sini nih, itu kurang lebih. Nah, ini kan tampilan awal depannya, terus kemudian tampilan bawahnya nih. Nah, tampilan bawahnya nanti teman-teman bisa isi lagi nih. Project overview, nanti misalkan di sini ada gambar lagi. Nah, gambar ini nanti ketika diklik akan diarahkan, produk lagi. Instagram kita itu bisa banget teman-teman. Nah, contohnya kayak gini. Di sini kan ya. Nah, gambarnya aku taruh di sini, terus mungkin aku panjangin sedikit ya untuk isi semua biar full. Nah, kita posisikan ke belakang. Oke. Kalau udah di sini ada linknya teman-teman, ada link. Nah, linknya teman-teman bisa sematkan link di sini, mau diarahkan kemana kira-kira, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau arahin ke Instagram, tinggal di copy URL Instagramnya teman-teman aja. Jadi memudahkan teman-teman, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini tinggal aku ambil, misalkan aku arahin ke di bagian atas. Nah, di bagian atas ada URL-nya, tinggal di copy aja. Terus kemudian di sini aku kembali ke sini. Nah, di sini aku tinggal paste aja. Control V, terus kemudian enter. Nah, nanti ini kalau diklik akan ke Pinterest, itu kan sama. Nah, berikutnya juga sama nih, misalkan mau diganti-ganti dengan produk yang lain, itu juga bisa sama banget teman-teman. Ini tinggal kita ganti semuanya dengan foto produk, atau teman masih bisa banget pakai yang gambar-gambar yang ada di Canva aja. Nah, contohnya di sini aku ambil yang ini ya. Aku ambil yang ini itu. Terus nanti diarahkan ke Pinterest atau Instagram kita. Itu juga bisa semuanya. Tuh teman-teman. Nah, misalkan ditaruh di sini gitu. Oke. Terus kemudian di sini, nah ini kita arahkan, kita buat lagi. Nah, kita buat lagi kayak gini, teman-teman semuanya. Terus kemudian misalkan tambahin lagi produknya yang mana, yang ini gitu ya. Kita tambahin lagi di sini. Nah, kita tambahin lagi di sini. Oke. Terus kemudian juga kita tambahkan yang ini misalkan. Nah, bisa banget yang kayak gini, gitu kan. Jadi semuanya produknya yang kita buat gitu kan. Nah, desain produknya kita buat kayak gini, semuanya kita maksimalin di sini. Nah, kalau udah, ini contohnya udah ya teman-teman. Ini udah, kalau udah ini bagian bawah sebenarnya masih banyak, nanti teman-teman bisa variasikan lagi. Inginkan nanti. Tinggal nunggu prosesnya beberapa saat, nanti kita tinggal pilih domain yang ingin kita gunakan. Nah, ini dia, publish to the web gitu kan. Langsung pakai ya. Klik yang free domain. Mungkin pernah aku juga ditanyain gitu, Mas, kalau kita sudah punya domain, misalkan udah punya nama sendiri nih. Misalkan namanya apa ya? Namanya misalkan jakartaupdate.com contohnya kayak gitu, kita udah punya itu sendiri tapi websitenya belum ada, bisa nggak ditautkan ke sana? Jawabannya belum bisa. Jadi Canva masih belum bisa untuk domain yang versi sudah berbayarnya, jadi masih pakai domain Canva yang gratisnya. Kalau udah sampai di sini tinggal continue aja teman-teman ya, tinggal continue. Nah, di step yang kedua teman-teman akan dipilih atau akan punya pilihan untuk pertama mengcustom domain. Nah, ini mengcustom ya. Customnya ini punya aku nih, jago desain, jasa desain my Canva site itu dari Canva-nya. Jadi kalau ibarat kata blogspot itu kayaknya blogspotnya gitu ya. Jasa desain.blogspot.com. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kemarin aku cuma ketik jasa desain. Nah, ini nggak akan bisa diganti lagi teman-teman. Jadi teman-teman cuma bisa pilih sekali. Jadi satu akun Canva cuma bisa nentuin satu kali nama situs domain Canva-nya
Itu jadi nggak bisa diganti lagi. Kayak aku udah isi jasa desain, ya udah berarti jasa desain doang nih, udah nggak bisa diganti. Atau teman-teman bisa pilih yang leopard ini, yang leopard ini dari Canva-nya, gitu kan. Nah, teman-teman tinggal pilih aja opsinya mau yang mana. Nah, misalkan aku pilih yang sini jasa desain, gitu kan. Nah, tinggal diklik aja yang ada jasa desain, terus kemudian pilih continue, kurang lebih kayak gitu. Nah, sudah pilih continue, teman-teman tinggal isi lagi nih di sini ya. Di sini itu URL-nya, URL-nya sama aja nggak apa-apa. Kalau yang ini yang icon warna putih tuh yang memunculkan di sini nih teman-teman. Di sini nih, icon-icon di sini. Ini juga icon-icon di sini gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengumpulkan ya atau menuliskan di sini ya icon-icon yang teman-teman pilih. Tinggal diklik aja tanda pensilnya sama pilih yang warna putihnya. Nanti otomatis dia meminta nih mau icon yang mana yang kita masukkan. Contohnya aku ambil yang ini ya. Kita tinggal pilih done. Nah, dan terus kemudian ini udah selesai semua, tinggal klik publish, teman-teman. Dan kita tinggal tunggu prosesnya. Biasanya cepat tergantung dengan kestabilan internet kita. Dan nah ini dia hasilnya. Kita udah jadi, website kita udah jadi dan juga kita udah bisa lihat nih, kita bisa langsung view website gitu. Nah, website ini bisa teman-teman langsung sematkan URL-nya ke bio Instagram teman-teman, ya ke WhatsApp gitu kan dan lain-lain gitu ya. Nanti jadi ketika orang mau ngeklik itu nanti memang tampilannya terlihat benar-benar profesional seperti layaknya website. Nah, teman-teman bisa nih. Tadi kan aku udah menyematkan ini ya, kalau tadi teman-teman ingat, aku udah menyematkan gambar ini ke arah Pinterest. Nah, bener nggak? Coba kita klik ya. Kita klik sekali. Nah, dia langsung terbuka ke Pinterest gitu. Sayangnya diklik itu dia bukan open new tab tapi langsung ngeklik ke dalam website tersebut gitu kan. Jadi website-nya ikut ketutup. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa kembali lagi gitu. Jadi masih belum bisa settingan untuk berpindah gitu ya. Jadi masih ada di satu website itu aja. Nah, kayak gini tampilannya. Terus selanjutnya juga di bagian bawah juga tadi kita sudah customisasi, kita juga sudah ganti-ganti di bagian yang ini ya. Yang ini udah kita ganti foto-fotonya, ini juga kita udah ganti foto-fotonya sehingga kita juga sudah lebih mudah nih di sini teman-teman untuk membuat desainnya gitu. Nah, sampai ke bawah jadi kelihatan benar-benar profesional deh. Gitu, kayak website ya. Padahal bikinnya cuman pakai seperti itu teman-teman. Sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Boleh kalau misalkan ada yang ditanyakan atau ada kebingungan kan Kak? Izin bertanya. Iya, boleh. Saya izin bertanya, apabila belum ada ide itu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ide tersebut? Dan Oke. sedangkan rata-rata kalau kita meskipun sekilas di Canva ada, takutnya dikira kopas oleh orang lain. Nah, itu bagaimana? Apa kita harus melihat di situ lalu merubah atau kita membuat baru? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih Kak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi pertanyaannya bagus banget ya Kak. Bagaimana untuk mencari ide tadi pertama teman-teman mungkin bisa memanfaatkan tadi ya fitur template yang bisa kita gabungkan atau kombinasikan. Atau ya tadi seperti yang ini hasilnya itu jauh sangat berbeda dengan template yang kita gunakan pada awalnya terus kemudian kita kombinasi dengan beberapa template akhirnya bisa terciptalah seperti ini. Yang pada intinya adalah berbeda semuanya itu kita variasikan. Cuma kalau misalkan teman-teman Mas mau yang lain dong gitu
di Pinterest. Nah, di sini linknya di sini aku udah sini teman-teman, enak banget kalau misalkan teman-teman ngelihat lihat-lihat ide-ide Pinterest di sini. Nah, misalkan di sini. Ini kan design feed ya. Tuh, education Instagram post. Nah, ini teman-teman tinggal lihat, kita tinggal ngebuka sih kreatornya kalau misalkan mau buka lebih lanjut. Nah, ini juga karyanya juga ada. Teman-teman bisa lihat nih inspirasinya. Oh, ternyata kalau ada foto kayak gini, ada foto kayak gini, digabungkan satu ide desain kita. Oh, yang kayak gini ternyata bisa ya, gitu. Nah, biasanya aku melakukan hal-hal tersebut kurang lebih kayak gitu. Kita ngelihat pertama sebenarnya kayak gini. Pertama yang kita lihat teman-teman adalah bisa nggak di Canva itu dilakukan seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kalau di Canva bisa, kitanya kira bisa nggak melakukan teknik-teknik atau membuat desain tersebut. Nah, biasanya dari Pinterest ini aku copy aja teman-teman. Aku kayak screenshot gitu. Aku screenshot misalkan ya. Ini mungkin sambil praktek aja nggak apa-apa ya. Dan teman-teman kalau ada yang mau sambil, misalkan ini aku screenshot, aku create new. Oke, nah ini aku screenshot ke sini. Oke. Dan kemudian hasil screenshotnya aku copy ke Canva. Tuh. Nah, ini aku copy ke Canva. Ke kanvas kita, kanvas kerja kita tadi di sini. Nah, oke. Aku copy ke Canva, di sini aku open new tab page. Terus kemudian mungkin ambil yang putih dulu ya. Oke. Nah, di sini udah enak banget ya. Udah ada warnanya, udah ada penataan teksnya, kita tinggal ngelihat ya, tinggal disesuaiin aja. Ini kan kita ngambil dari Pinterest ya. Kita tinggal lihat, kita mau tiru yang mana dulu, yang ini nih, gitu ya. Tirunya dalam artian nanti kita bisa modifikasi lagi gitu kan, maksudnya jangan mirip-mirip banget juga gitu ya. Oh iya iya. Oke, ada chat nanti kita bisa baca bareng-bareng ya. Sebentar dulu. Oke. Nah, ini kita tinggal rubah warnanya. Warnanya teman-teman seperti biasa bisa scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah nanti dia bisa, Canva bisa mengidentifikasi warna yang ada di gambar di sini. Oke, kita ambil warnanya, kita miripin sama ya. Kalau udah sama, terus kemudian kita tinggal kasih lingkaran sama kayak gini ya. Lingkaran di sini. Nah, ini kita bisa pilih warnanya. Nah, kita pilih warna yang orange kayak gini ya. Nah, ini juga bisa nih. Itu ya, disamakan si warna ininya, warna lingkarannya. Oh, warna lingkarannya kita rubah dulu. Sorry, salah pencet. Nah, yang ini. Warna orange kayak gini. Nah, warna orange kayak gini kita samain lebar. Oke, mute lagi. Oke, dah. Nah, oke. Nah, ini aku lanjut lagi. Di sini tinggal klik gambar orangnya. Misalkan di sini Asian Man gitu ya. Asian Man. Itu. Nah, kita nemuin ya banyak gambar Asian Man. Nah, di sini bisa teman-teman pilih ya. Kalau buat tadi penggantinya atau mungkin bisa disesuaikan di situ. Tuh contohnya mungkin aku ngambil yang ini. Nah, kalau di Canva yang ini, Canva yang Pro, teman-teman bisa pilih gambar yang ini. Terus kemudian teman-teman pilih edit gambar, ya edit text, dan pilih penghapus latar belakang, ya background remover. Nah, kalau bukan Canva Pro gimana Mas? Kalau bukan Canva Pro, teman-teman bisa ke Pixlr remove background. Gitu ya. Mas kok bukan ke remove BG? Kalau remove BG, dia hasil gambarnya nanti pecah. Kalau Pixlr remove background, dia menghilangkan latar belakang tanpa mengurangi kualitas gambar tersebut. Nah, ini dia, ini hanya aku ini ya. Ininya aku share ya di kolom chat websitenya. Nah, aku share di sini. Nah, teman-teman bisa tinggal lihat aja kalau misalkan pengen coba juga. Nah, ini kalau sudah, ini tinggal diterapkan. Oke, nah ini udah jadi. Nah, ini udah mirip sebenarnya teman-teman sama contoh yang ada di sini gitu ya. Cuman contohnya itu dibikin orangnya hitam putih ya. Nah, kita juga bisa di Canva kita bikin hitam putih seperti ini, ke edit gambar aja.
atau edit image. Terus kemudian teman-teman bisa pilih yang di sini ada namanya filter. Nah, teman-teman tinggal see all, terus kemudian pilih deh yang hitam putih juga. Sorry, hitam putihnya yang ini. Nah, yang ini gitu ya. Sebentar aku ganti dulu yang ini. Nah, kayak gini atau yang ini, terserah teman-teman. Kayaknya yang ini lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih mirip, terus teks-teks dan lain-lain nanti teman-teman tinggal sesuaikan lagi sendiri, mirip dengan yang seperti di contoh. Seperti itu kurang lebih. Kak, apakah menjawab, Kak? Bagaimana teman-teman? Apakah menjawab? Sudah? Oke. Kalau sudah cukup, aku tanyakan lagi. Aku lihat lagi. Perkenalkan, Kak, saya Shirley dari UMS. Izin bertanya, Kak. Ingin mempromosikan produk saya berupa minuman es teh, tapi ingin tetap terlihat keren. Boleh dikasih tips nggak, Kak? Atau boleh ditutorin langsung contohnya desain yang gayanya keren, Kak? Mohon maaf sebelumnya nggak bisa. Oke, es teh. Oke, jadi es teh di sini mungkin minuman ya. Jadi kita klik aja misalkan di sini fit design drink gitu ya contohnya ya, drink. Kita coba sambil. Biasanya aku seperti itu testing kata kunci aja teman-teman. Kalau kurang tepat nanti dilihat lagi, kurang tepat dilihat lagi gitu kan. Nah, di sini kita dapat banyak ya, dapat banyak ininya ya, banyak variasinya. Nah, contohnya di sini nih. Ini bagus banget. Contohnya ini keren banget dan ini bisa dilakukan di Canva. Ya, contohnya gini, kita pertama lihat dulu di sini. Oh, background-nya ada podium-podium gini. Berarti kita cari di Canva keyword-nya podium lagi, gitu ya. Di sini, di Canva keyword-nya keyword podium. Nah, kita tinggal cari di foto. Ya, di foto, terus kemudian cari podium. Gitu ya. Nah, kita cari podium. Nah, ini kan udah muncul ya podium ya. Nah, teman-teman tinggal cari sesuaikan yang free aja, yang gratis. Ada juga kok di bawah. Oke. Nah, ini setelah diperbesar. Nah, diperbesar kayak gini udah cukup. Terus kemudian teman-teman tinggal produknya di bagian atas ini. Produknya di bagian atas ini. Nah, di sini aku nggak ada produknya. Contohnya di sini aku ketik botol aja ya, botol minuman ya. Botol minuman. Nanti teman-teman kalau bisa, oh botol nggak ada. Oke, berarti mungkin aku milk aja kali contohnya ya. Nah, aku cari yang botolan. Teman-teman juga nanti bisa pakai botol yang teman-teman milikin gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Aku ambil kayak gini ya. Nah, di sini si botolnya kita kecilin sesuai sama podiumnya tentunya ya. Jangan terlalu besar juga ya, sesuai sama podiumnya. Atau kalau podiumnya mau dibesarin lagi, kita tarik lagi aja ke bawah. Tekan. Nah, terus kan udah kayak gini. Terus kemudian kita sambil lihat lagi contohnya. Ada daun-daunnya, Mas. Ini ya daun-daun. Oke, kalau untuk kita cari daun. Daun. Kalau ST berarti daun-daunnya. Nah, daun-daun di sini. Itu bisa kita gunakan untuk kayak efek-efek tadi. Kayak terbang-terbang gitu ya. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini aku pilih. Nah, terus kemudian kita copy aja sebenarnya. Jadi biar kelihatan banyak, di copy, tapi diputar, di flip. Nah, seperti itu. Tinggal divariasikan lagi posisinya. Karena kan kayak sekedar melayang-melayang gitu ya. Kalau melayang aja, itu jadi jangan terlalu tertata, juga jangan terlalu teratur. Dan juga ukurannya bisa disesuaikan ya. Jangan sama semua. Kalau sama juga nggak enak kelihatannya. Jadi ukuran-ukuran dan semuanya itu dimainkan sama teman-teman. Gitu. Nah, mungkin segini. Nah, segini cukup. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat bagian-bagian belakang, itu dia kelihatan ngeblur. Di sini ya, ngeblur, ini jelas. Nah, gimana cara bikin ngeblurnya? Di Canva itu tinggal ke edit image, ya, edit gambar. Nanti setelah teman-teman pilih edit
gambar, teman-teman bisa pilih yang di sini adjust, ya, di adjust. Terus tinggal see all, pilih yang blur. Nah, di sini blur ya. Nah, blur tinggal diatur blurnya, gitu. Nah, kalau udah sama, yang di sini juga sama, digituin ya, di blur. Yang pokoknya yang teman-teman pengen bikin blur, yang ini blur, gitu ya. Buat apa sih Mas blur efek ini? Blur efek ini terkesan itu ya, kita ngelihat yang kalau lagi fokus pasti ngelihatnya lebih jelas, tapi kalau yang lagi nggak difokusin itu akan ngeblur gitu kelihatannya. Nah, terus kemudian teman-teman tinggal kasih splash deh terakhir. Tinggal kasih splash. Splash itu seperti cipratan-cipratan. Nanti kalau misalkan splash air teh ya berarti nanti tinggal dicari nanti sama teman-teman ya splash-nya yang warnanya coklat gitu kan, itu juga boleh gitu dah. Gitu ya. Nah, ini splash-splash kayak gini gitu kan. Ini boleh banget gitu dicampurkan. Nah, ini aku taruh di bagian belakang posisinya. Nah, kayak gitu. Nah, ini tinggal kita flip lagi. Oke, nah kurang lebih kayak gini. Dan seperti cipratan-cipratan air, itu cipratan-cipratan air susunya. Kang Itu Mas, biar kelihatan mungkin Kang lebih Mas, fresh. Ya, mohon maaf, ya. sisa waktunya sisa 5 menit Oh lagi ya, iya, Kang Mas. oke, nggak apa-apa. Oke, iya Iya, kurang lebih gitu sih Kak. Tadi baik, Kang Mas. ada yang bertanya. Oke. Nah, mungkin saya Vian. Untuk pembuatan website tadi saya masih di bagian mana Kak? Boleh diinfokan Kak Vian? Mungkin di bagian mananya? Belum pahamnya. Pembuatan webnya. Oke, mungkin nanti ini ya, nanti mungkin kalau lebih jelas saya bisa lihat ini ya secara di ini. Mungkin aku ulangin secara singkat ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ke depan, ke layar depan Canva sini, karena tadi kan waktunya juga udah tinggal sebentar lagi ya. Aku kan waktunya tinggal udah sebentar lagi, kalau aku ulangin lagi takutnya waktunya nggak cukup. Oke, jadi dicari di website di sini ya, website, terus kemudian nanti di sini ada pilih yang ini ya, yang icon ini. Nah, nanti teman-teman ada banyak pilihan website yang teman-teman bisa pilih, teman-teman tinggal pilih aja. Nah, salah satunya aku pilih yang ini nih, itu ya, aku pilih yang ini. Dan teman-teman kalau udah bisa edit lagi. Nah, teman-teman bisa edit semua yang teman-teman inginkan di sini semua. Kalau udah, nah misalkan teman-teman mau diarahkan kemana? Aku mau arahkan ini nih, foto kalau orang ngeklik foto ini, aku arahkan ke Pinterest contohnya. Nah, di Pinterest-nya aku ambil dulu copy URL-nya. Terus kemudian di sini aku sematkan pakai yang logonya seperti borgol gini. Nah, udah gitu ya. Nah, diulangin semua. Ini pun didesain sama semuanya juga. Tadi kita udah sematin juga yang ini ke Pinterest dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal publikasikan template lagi gitu. Nah, publikasikan, kalau sudah continue, ini tinggal di setting lagi. Sebenarnya ini nggak perlu diapa-apain pun nggak apa-apa gitu ya. Tinggal publish aja gitu. Kalau teman-teman sudah selesai mendesainnya gitu kan. Nah, kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa tinggal buka websitenya itu, tinggal view website. Nah, tinggal view website. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, seperti website yang profesional. Tadi kita arahin ini ya, ini tadi kita arahin ke Pinterest. Coba kita klik ya. Nah, kalau kita klik, dia akan loading ke Pinterest gitu, teman-teman. Nah, begitu juga teman-teman kalau mau diarahkan Instagram, tinggal klik URL Instagramnya, tinggal di copy, tinggal dimasukkan gitu. Nah, ini tinggal back juga. Gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nanti kalau masih bingung mungkin bisa lihat step by step-nya, karena waktu juga jadi agak singkat tadi pengulangannya, tapi semoga bisa dimengerti teman-teman. Mungkin selanjutnya aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kang Mas ya Mas. Tepuk tangan dulu dong dari teman-teman semua atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Kang Mas ya Gimana Mas. teman-teman? Seru nggak?
Ya gimana nih teman-teman, materinya seru nggak nih? Pasti dapat pengetahuan baru kan sama ide desain juga. Boleh ketik dong di kolom chat kalau Iya, seru. seru banget, seru. Wah, alhamdulillah ikut senang saya. Alhamdulillah. Oke. Seru Kak. Oke, Seru Kak, makasih Kak. seru banget, bermanfaat banget. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi nanti akan ada 2 sesi tanya jawab dengan durasi per sesi itu 15 menit. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti setelah saya persilahkan peserta diperbolehkan on mic dan menanyakan pertanyaannya masing-masing. Dan jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal instansinya ya teman-teman. Baik, siapa nih yang mau bertanya? Kepada saudari Yunita dipersilahkan untuk on mic. Baik, terima kasih. Dan hakim juga ya, Mbak. Oh, maaf, ini baru di pinggir kampus tuh. Habis ini saya on cam ya, tapi ini untuk pertanyaannya saya izin off cam Ya, sebentar. baik. Jadi, oke, terima kasih untuk hostnya atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yunita dari Prodi Manajemen. Izin bertanya, Kang Mas. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya izin bertanya terkait kalau ngomongin konten marketing ya Mas ya, biasanya kan yang awal gitu kan bikin kepo nih, apa sih yang dijual kayak gitu. Tapi kan biasanya di slide-slide akhir mereka tuh menawarkan kayak press list, misal nih kalian ingin berlangganan premium, berlangganan gold, berlangganan silver, jadi kayak dibikin tabel gitu. Nah, semisal premium nanti berapa ratus ribu, semisal gold berapa ratus ribu dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau di Canva untuk tabel itu apakah juga masuknya di elemen atau ada cara lain? Kayak semisal kayak di Word, kayak di Adobe itu kan biasanya ada tuh yang bikin tabel kayak gimana gitu kan biasanya ada. Tapi kalau di Canva sampai saat ini kan saya belum menemukan nih Mas. Nah, apakah itu hanya di elemen aja atau gimana? Semisal di elemen, saya dulu pernah nyoba kalau tabel itu keywordnya kan grid ya. Nah, kebanyakan untuk tabel yang bisa menyesuaikan itu premium. Nah, kira-kira ada nggak sih yang tabel kayak gitu, yang keyword tabel kayak gitu, yang free kayak gitu, yang bisa untuk ngasih press list kayak gitu? Atau mungkin ada hack yang lain gimana caranya bikin tabel untuk press list di konten marketing? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya terkait apa ya tadi? Misal nih, kita bikin konten marketing dengan background tanpa template ya Mas. Misal tanpa template, aku memilih dengan background warna hijau. Nah, mungkin ada nggak sih resign terkait palet warna? Jadi kayak palet warna yang diusulkan. Semisal aku memilih background warna merah. Nah, apakah nanti Canva bisa menimbulkan, oh kalau background warna merah nanti ada resign warnanya yang match atau yang cocok itu kayak warna hijau dan apa aja kayak gitu, hijau, kuning, coklat kayak gitu, ada atau tidak? Mungkin 2 pertanyaan itu dulu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaannya luar biasa. Nih aku coba sambil share screen ya untuk mempermudah. Untuk pertanyaan yang pertama itu masalah tabel ya. Kalau tabel teman-teman ada di elemen tadi benar sebenarnya ada di elements. Terus kemudian teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Scroll terus ke bawah. Nah, di sini ada tabel itu. Nah, nanti teman-teman untuk bentuk-bentuk lainnya teman-teman bisa see all atau lihat semua. Nah, teman-teman bisa pilih table yang mana. Dan ini tabelnya gratis semua gitu ya. Jadi nggak ada tanda mahkotanya juga. Jadi teman-teman bisa pilih. Dan warnanya teman-teman bisa ubah. Nah, contohnya bisa kita klik di sini. Gitu kan. Terus kemudian kita tinggal bisa juga menyesuaikan ya di sini. Nah, di sini mau ketebalannya gitu ya, mau gridnya dan lain-lain, mau yang mana yang aktif itu juga bisa. Itu kan. Terus kemudian untuk ininya ukurannya juga bisa diatur di sini. Untuk menambah aku perbesar dulu. Nah, untuk menambah tabel-tabel dan opsi-opsi kolomnya, teman-teman tinggal klik titik 3 yang di sini ya.
Contohnya di sini. Nah, titik 3 kecil di sini ada. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih nih. Mau add row ya, add row before, add row after gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa pilih di sini gitu ya. Nah, ini juga bisa itu kan misalkan tambahkan. Nah, jadi tambah banyak kayak gitu. Nah, kalau buat misi teksnya tinggal diklik 2 kali nanti ada isian teksnya. Misalkan di sini tadi tulisannya misalkan gold gitu ya. Gold, misalkan di sini gold. Nah, terus kemudian blok aja biar kita bisa ganti atau bisa tambahkan font size-nya ya. Nah, biar lebih besar tuh gold di sini. Itu di sini misalkan silver gitu ya. Sama dibesarkan juga ya, diseragamkan aja angkanya juga bisa gitu. Nah, itu tinggal diisi-isi lagi yang lain. Ini juga bisa dikurangin juga ya kolomnya dan lain-lain itu. Nah, ini bisa diperbesar atau bisa diatur. Memang masih belum seperti se-fleksibel Word atau Excel ya, karena memang Canva belum fokus ke sana, tapi di sini menurut aku juga udah cukup membantu gitu. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, ada di Canva namanya fiturnya gaya, teman-teman. Gaya atau style ya di ini teman-teman. Nah, gaya atau style ini teman-teman bisa memanfaatkan di sini ada palet-palet warna yang sudah Canva sediakan ya. Tinggal scroll ke bawah juga ada. Tidak hanya palet warna tapi juga kombinasi font. Nah, ini kombinasi font juga banyak ya. Jadi satu paket lah, kurang lebih kayak satu paket gitu. Nah, di sini satu paket. Jadi ada kombinasi font sama kombinasi warna gitu kan. Nah, seperti itu. Kita klik di sini. Nah, kalau misalkan aku suka yang warna gelap gini di sini, tapi aku mau klik lagi. Nah, klik aja lagi terus. Jadi dia ke shuffle. Ke shuffle tuh ke acak gitu ya, ke acak ganti-ganti terus gitu ya, sesuai dengan palet yang ada di sini. Ini juga sama gitu ya. Ke shuffle, ke ganti-ganti juga sesuai dengan yang ada di sini. Begitu juga jenis fontnya gitu teman-teman. Jadi ada di gaya. Kalau di gaya yang nggak ada, teman-teman bisa scroll paling bawah tadi ke lainnya. Nah, biasanya ada di gitu ya kalau teman-teman belum pernah pakai. Nah, mungkin sedikit tambahan buat insight teman-teman juga ada yang namanya situs Adapt Color. Nah, Adapt Color di sini ya. Adapt Color. Aku juga sering pakai, aku senang banget pakai Adapt Color karena di sini aku bisa pilih warna-warna yang lagi ngetren nih teman-teman. Aku share linknya ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ini mau buka juga Adapt Color, di sini aku share linknya. Nah, di sini ada color, teman-teman nanti bisa klik link yang atau melihat palet-palet warna yang lagi ngetren. Itu ya, contohnya di sini. Nah, ini keluar nanti kita tinggal klik nanti dia keluar palet-palet warna yang ada dari foto ataupun gambar dan ilustrasi tersebut. Nah, contohnya gini ya. Nah, ini dia ada warna biru gitu kan. Sini ada warna coklat untuk mengepaskan atau mengatur dari desain kita. Gitu sih Kak. Semoga membantu nih Kak ya dan teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak, sangat membantu dan baru tahu banget nih. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Kak. Wah, pertanyaan yang sangat bagus dan jawabannya juga sangat luar biasa dari Mas ya Mas. Gimana nih dari Mbak Yunita, apakah ada feedback lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Dimas. Sudah cukup. Terima kasih banyak untuk Kak Syamas, sangat membantu banget dan baru tahu banget ilmunya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Kak. Iya, sama-sama teman-teman semua. Oke, baik Kak Mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Mas, yaitu ada Boleh. Kak Mas Isan. Kepada Kang Mas Isan dipersilakan untuk on mic dan juga on cam ya Kang Mas. Masuk ya, Mas. Ya aku mau tanya Mas beberapa yang kan Kang Mas. Kak, maaf suaranya sepertinya masih kurang ini Kak. Kurang jelas, mohon maaf. Iya, izin pakai device teman ya. Oke. Ini Ya, udah di jelas Kak. di pertemuan yang kemarin kan Kang Mas bilang kalau semisal kita tuh bisa upload karya di Canva, pasti kita bisa cari istilahnya kayak jual karya kita di Canva kayak gitu loh Mas. Nah itu caranya gimana ya Mas? Itu harus jadi Canva creator dulu Mas.
Sebelumnya pertanyaannya itu aja ya. Iya, Mas. Oke. Itu kita harus jadi Canva Creator. Nah, Canva Creator itu sekarang dia lagi waiting list. Waiting list itu lagi buka itu ya, lagi buka tapi nunggu lah gitu, maksudnya belum diterima semua. Nah, sini ada share screen aja ya teman-teman. Nah ini memperkenalkan Canva Creator. Nanti teman-teman bisa juga gitu kan, tinggal cari aja sebenarnya Canva Creator kayak gitu. Nah, jadilah Canva Creator gitu kan. Dan ini seleksinya cukup ketat teman-teman karena yang mau masuk itu itu banyak banget. Dan saran yang aku bisa kasih ke teman-teman bahwa perbaiki portofolio. Jadi teman-teman di Instagram teman-teman, atau kalau mau bikin Instagram baru boleh, tapi sering-seringlah upload ini ya, upload karya teman-teman, terutama karya-karya yang dibuat dari Canva kayak gitu. Karena itu dicek banget teman-teman. Itu bahkan dia suruh masukin minimal 2 media sosial yang teman-teman sering atau rajin bikin di Canva. Itu ya hasil karyanya di Canva. Gitu. Waktu itu aku ngisi karena waktu itu aku masih aktifnya di YouTube sama di Instagram doang. Jadi aku isinya YouTube sama Instagram. Nah, sekarang aku ditambahin udah ada TikTok juga, udah ada Pinterest juga. Dan itu juga memperkuat juga teman-teman. Jadi menurut aku buat teman-teman sekarang sambil apply, sambil juga mempersiapkan. Karena mereka itu sambil nge-review, sambil liatin satu-satu gitu ya. Ini kreatornya bener nggak, ini bagus nggak, dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Jadi saran dari aku kayak gitu dulu. Jadi semoga bisa nge-play juga ya, bisa dikenalkan. Terus kemudian bisa diterima. Dan memang kalau misalkan teman-teman ini dia nunggu gitu, terimanya memang lama banget teman-teman gitu ya. Karena sekarang aja masih waiting list, bukan penerimaan, tapi sekarang masih waiting list, masih menunggu gitu. Jadi harap bersabar aja. Karena waktu itu pun aku juga sekitar 3 bulan lebih waktu itu aku. Itu pun aku 3 bulan lebih pas udah penerimaan. Itu udah penerimaan udah terbuka lebar gitu ya. 3 bulan kemudian baru udah ada. 3 bulan terus kemudian aku isi form, itu seleksi lagi. Itu kan diseleksi lagi. Terus kemudian baru 1 bulan kemudian baru diinfoin bahwa diterima. Alhamdulillah kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dari aku teman-teman mungkin bisa kayak gitu dulu gitu ya, nyoba dulu kayak gitu. Itu sih. Oke, baik Kang Mas, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oh iya, buat teman-teman mungkin nih yang mau dapetin tips-tips lainnya, terus kemudian juga mau dapetin ide desain Canva lainnya, boleh juga nih ke sosial media aku ya. Teman-teman aku kirim ke kolom chat, nanti teman-teman tinggal klik aja link-linknya, nah kita bisa temenan di situ. Itu sih. Boleh kalau ada lagi. Baik, dari Kang Mas Icun gimana nih Kang Mas? Sudah cukup jawabannya dari Kang Mas atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, sudah cukup ya. Dan sayangnya juga sesi tanya jawab pada hari ini juga sudah habis waktunya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah antusias mengikuti sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Hadirin yang saya hormati, demikianlah materi yang telah dibawakan oleh Kang Mas Yamas Pinastika Serbini tentang digital marketing. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu kesimpulannya adalah di dalam dunia marketing atau pemasaran, mempromosikan produk merupakan hal yang terpenting agar produk bisa dikenal oleh masyarakat. Dalam memperkenalkan produk, kita juga bisa menggunakan poster produk yang mana bisa dibuat menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva merupakan sebuah aplikasi yang digunakan agar mempermudah seseorang untuk membuat desain produk. Agar produk yang dipasarkan juga terlihat lebih menarik dan poster tersebut bisa dibuat dengan mudah menggunakan aplikasi tersebut. Marketing serta selling adalah dua faktor yang penting, yang dimana marketing dan selling merupakan alasan agar konsumen mau membeli produk tersebut. Baik, seperti itu saja kesimpulan dari saya. Sebelum saya tutup sesi pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Acara demi acara dalam kelas desain telah dilewati. Saya Herlian Barayan Utama selaku moderator, mohon maaf apabila dalam memandu acara pada siang hari ini terdapat salah kata.
Sekian dari saya, sampai bertemu dalam acara berikutnya di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya kembalikan kepada MC Bagio Nadia. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga pembicara yang telah menyampaikan materinya. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pembicara kita yaitu Kang Mas Syahmas yang akan diserahkan oleh Ketua Panitia Kelas Desain. Kepada Diajeng Anirul, waktu dan layar saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Syahmas Pinastika Syarbini yang telah bersedia menjadi pemateri dalam kegiatan kelas desain Hima Manajemen FEB UMS tahun 2022. Sertifikat diberikan kepada Mas Pinastika Syarbini sebagai pemateri dalam kegiatan kelas desain Hima Manajemen FEB UMS 2022 dengan tema mendobrak dunia 4 dan 11 Juni tahun 2022 bertemu. Bisa difoto terlebih dahulu sertifikatnya bersama Kak Syahmas. Untuk PDD segera dipersiapkan ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih sekali lagi Kak Syahmas. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Mas Syahmas atas materinya selama 2 pertemuan ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, sayang sekali nih materi ini sudah selesai. Gimana nih teman-teman, sudah paham dengan penugasan lomba yang diberikan? Dan untuk teman-teman peserta yang mengikuti lomba, tetap semangat. Semoga karya teman-teman sekalian mendapatkan hasil yang bagus dan menang juga nantinya. Amin. Buat para peserta sekalian dimohon untuk memperhatikan acara selanjutnya, karena sekarang saya akan menyampaikan teknis mengenai perlombaan kelas desain. Jika dirasa teman-teman belum paham dan mau bertanya, teman-teman bisa raise hand, dan kemudian on mic setelah saya menyampaikan teknis perlombaan desain. Oke, baik. Untuk subtemanya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ekonomi, yang kedua sosial budaya, dan yang ketiga teknologi. Dan untuk waktu pelaksanaannya yaitu pendaftaran dimulai pada tanggal 26 Mei sampai dengan 15 Juni 2022. Pengumpulan karya tanggal 12 Juni sampai dengan 16 Juni 2022. Pengumpulan semifinal tanggal 18 Juni 2022 dan pengumuman juara tanggal 20 Juni 2022. Dan persyaratan lomba kelas desain, yang pertama peserta lomba, peserta yang boleh mengikuti lomba adalah mahasiswa umum UMS. Yang kedua, lomba ini dikerjakan secara individu. Yang ketiga, peserta melakukan pendaftaran secara online dengan cara mengisi link Google Form. Yang keempat, peserta yang mengikuti lomba harus mengikuti seminar kelas desain pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Dan untuk alur pendaftarannya yaitu yang pertama, memfollow Instagram Hima Manajemen. Yang kedua, share pamflet ke Instastory dan tag IG Hima Manajemen. Yang ketiga, peserta mengisi link pendaftaran melalui link berikut. Yang keempat, peserta mengisi data diri dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, setelah mengisi data diri, maka di halaman terakhir terdapat link grup untuk peserta, dan secara otomatis peserta yang sudah mendaftar akan masuk dalam grup WhatsApp yang sudah disediakan. Dan untuk ketentuan lombanya yang pertama, lomba poster akan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu babak penyisihan dan babak final. Yang kedua, pembuatan poster dilakukan mulai tanggal 11 Juni 2022 setelah seminar kelas desain pertemuan kedua.
sampai dengan tanggal 15 Juni 2022. 3. Karya harus bersifat orisinil, belum pernah dipublikasi, tidak mengandung unsur sara maupun pornografi, dan belum pernah dilombakan sebelumnya atau dipublikasi di media apapun. Yang keempat, karya yang dibuat harus sesuai dengan subtema. Yang kelima, desain poster menggunakan aplikasi Canva. Yang keenam, desain dibuat semenarik mungkin dan berwarna. Di sini tidak ada batasan dalam jumlah warna. Yang ketujuh, poster hanya boleh menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 8. Ukuran karya menyesuaikan ketentuan dari pemateri. Dan yang terakhir, pelanggaran dan gugatan hak cipta terhadap karya poster yang diikutsertakan dalam perlombaan di luar tanggung jawab pihak panitia. Dan untuk hak publikasinya, hak cipta poster dipegang oleh tim yang membuat karya, sedangkan panitia memiliki hak untuk melakukan publikasi poster dengan tetap mencantumkan identitas pencipta poster. Pengumpulan karya, yang pertama, peserta hanya diperbolehkan mengumpulkan satu karya saja. Yang kedua, pengumpulan karya dilakukan pada tanggal 12 sampai dengan 16 Juni 2022, maksimal pukul 23.59 WIB. Dalam bentuk JPEG atau PNG ke link Google Drive yang sudah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, peserta yang lolos ke babak berikutnya akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Yang terakhir, saat pengumpulan, dokumen dan foto diberi nama file dengan format sebagai berikut. Canva Design _ nama peserta _ fakultas. Dan contohnya, Canva Design _ Nisa Mulyana _ FEB. Dan untuk kriteria penilaian, yang pertama, kesesuaian tema dengan uraian bobot, desain sesuai tema yang sudah ditentukan, dan juga orisinalitas ide, faktual, dan kompleksitas dengan bobot 30. Kemudian yang kedua, estetika dengan uraian bobot, desain yang dibuat harus sistematis, kreatif, keselarasan warna yang pas, dan juga layout dengan bobot 40. Dan yang ketiga, penyampaian pesan dengan uraian bobot, desain harus mengandung amanat yang mudah dipahami dan juga edukatif dengan bobot 30. Untuk ketentuan juara, yang pertama, pemenang yaitu 3 orang dengan kategori poster terbaik akan mendapatkan A. Juara 1, uang pembinaan plus e-sertifikat. B. Juara 2, uang pembinaan plus e-sertifikat. Dan juara 3, uang pembinaan plus e-sertifikat. Yang kedua, peserta lainnya yang tidak mendapatkan juara tetap mendapatkan e-sertifikat sebagai apresiasi atas keikutsertaan dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, keputusan dan penilaian juri tidak dapat diganggu-gugat. Yang keempat, pengumuman juara akan diinformasikan melalui Instagram Hima Management dan grup WhatsApp pada tanggal 20 Juni 2022. Dan untuk ketentuan diskualifikasi yaitu yang pertama, poster yang dibuat tidak orisinil. Yang kedua, poster mengandung unsur sara dan pornografi. Dan yang ketiga, melakukan kecurangan dan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. Dan berikut adalah surat pernyataan orisinil karya. Dan untuk surat pernyataannya bisa di-download di Google Form link pendaftaran lomba. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas mungkin? Oh ya, untuk guidebook-nya akan segera di-share di grup ya nanti. Oke, silakan kepada Mbak Nadiatul, dipersilakan. Izin bertanya Kak, untuk surat pernyataan orisinil karya itu di print dulu atau boleh langsung diisi soft file gitu. Terus untuk tanda tangannya juga diisinya digital gitu boleh atau enggak? Boleh ya, Mbak? Iya, makasih Mbak. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan?
Oh ya, untuk nunggu pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman bisa ngisi link absennya sekarang ya. Ini udah dibuka lagi kok, link absennya. Boleh diisi sekarang. Ini ada di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Bisa dibuka. Gimana nih, teman-teman? Ada yang ingin ditanyain lagi nggak? Masih bingung mungkin? Mungkin cukup ya teman-teman, nggak ada yang ditanyain lagi. Jangan lupa link absensi diisi. Segera diisi ya. Yuk, aku hitung nih. Mau ditutup nih link absensinya. Segera diisi ya. Oke, baik. Sekian tadi teknis perlombaan. Jika dirasa teman-teman masih bingung, bisa ditanyakan kepada admin grup. Dan sebelum penutupan ada dan untuk teman-teman bisa on cam dulu ya. Benar. Yuk teman-teman bisa on cam sekarang ya. Tunjukkan wajah cantik dan ganteng kalian dong. Yuk on cam semua. Biar awal. Oke, untuk slide pertama dulu ya teman-teman. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, hari ini adalah hari terakhir dari kelas desain. Selanjutnya kita bakal nungguin karya terbaik dari teman-teman sekalian untuk perlombaan ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang senantiasa mengikuti kelas desain ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan kedua. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan ilmu serta hal yang bermanfaat untuk kita semua. Saya sampaikan untuk jangan lupa mengisi link absensi kembali yang terbaru. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada PT Double Network International dan MUA Beauty by Anan yang telah membantu kami dalam menyukseskan acara kelas desain HEMA Manajemen FEB-UMS. Sekian dari saya selaku Master of Ceremony. Apabila ada salah kata dalam membawakan acara pada sore hari ini, saya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali ya. Terima kasih juga kepada Kang Mas Syahmas. Iya, sama-sama teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, bisa DM atau komen-komen aku. Tuh, boleh banget ya teman-teman. Yang belum jelas, ya sekalian follow-followan ya nanti ya teman-teman. Cari teman baru nih. Dan tentunya ilmu baru juga.